Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Delvina Tarian dengan NPM 027. Di sini saya sebagai moderator. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penulisan kata dan pemakaian tanda baca. Sebelum masuk ke materi, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061. Perkenalkan, nama saya Alia Rahayu dengan NPM 2317051079. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniatasari dengan NPM 2357051011. Perkenalkan, nama saya Samuel Nanta dengan NPM 2317051089. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin dengan NPM 080. Perkenalkan, nama saya Bungara Nathanael Sihaan dengan NPM 2317051048. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materinya saja ya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Hani. Baik, saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 akan menjelaskan tentang singkatan. Jadi ada 7 poin pembahasan. Yang pertama itu singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya A titik H titik Nasution, artinya Abdul Haris Nasution. H titik Hamid, yang artinya Haji Hamid. DR titik Dokter. M titik B titik A, artinya Master of Business Administration. Yang kedua yaitu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya LS, Lilis Suryaningsih, SDD, Sapardi Djoko Damono, STA, Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketiga yaitu singkatan termasuk akronim terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya KTP, Kartu Tanda Penduduk, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, SD, artinya sekolah dasar. 4A, singkatannya terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya DKK titik, artinya dan kawan-kawan. DLL titik, artinya dan lain-lain. DSB titik, artinya dan lain sebagainya. 4B, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya A titik N, artinya atas nama. S titik D, artinya sampai dengan. 4C, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD titik Tabrani, artinya Gedung Tabrani. JL titik Rawamangun, artinya Jalan Rawamangun. 5. Singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya KVA, kilovolt ampere. KM artinya kilometer. RP artinya rupiah. Yang keenam, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya WITA, Waktu Indonesia Tengah, Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, artinya Kalimantan Tengah. 7. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya IPTEK, artinya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, artinya pemilihan umum. Rapim, artinya rapat pimpinan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Samuel Ananta. Pada Samuel dipersilakan. Baik, materi saya mengambil alih.
Hmm, Nama saya Samuel dengan NPM 089, angka dan bilangan. Untuk angka dan bilangan, ada ada dua angka yang lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Ada angka Arab 0 dengan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara ada angka Romawi, ada I 2I, 3I, IV, VI, 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 ya V2I, V3I, IX, dan seterusnya. Lalu ada bilangan dalam teks yang dapat digunakan yang dapat dinyatakan dalam satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali, dan koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Yang ketiga, ada angka digunakan untuk menyatukan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai, seperti nilai uang dan presentasi. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, dan 4 hektar. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata dilalui kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia, dan sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Perusahaan itu baru saja memperoleh pendapatan 55 miliar rupiah. Untuk yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 15, dan Hotel Mahameru, kamar 169. Untuk yang ketujuh, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Misalnya, bab 2, pasal 3, halaman 13. Oke, terima kasih Samuel. Selanjutnya saya, yaitu Dia Delvina Tarian dengan NPM 027 akan melanjutkan materinya. Yang kedelapan ada penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. Misalnya 12 ditulis 12, 35 ditulis 35, 50.000 ditulis 55.000. Yang B ada bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Misalnya setengah atau seperdua itu ditulis sebagai 1/2, 3/4 ditulis sebagai 3/4. Oke, ke-9 ada penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Misalnya abad ke-7, abad ke-7, dan abad ke-7. Yang 10 ada penulisan angka dan akhiran dirangkaikan dengan tanda hubung, strip. Misalnya 5 lembar uang 5 ribuan itu menggunakan tanda strip di belakang 5 ribunya, dan tahun 2000-an itu menggunakan strip juga di belakang angka 2000-nya. Oke, selanjutnya bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900
Rp5.050. Itu ditulis dalam kurung Rp900.500. Selanjutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya ada Kelapa II, 50 Koto, dan Raja Ampat. Selanjutnya, Oke, materi materi akan selanjutnya dijelaskan akan oleh saya. disampaikan oleh Bungaran Nathanael. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Bungaran Nathanael Siaan, NPM 040. Materi selanjutnya adalah kata ganti. Yang pertama, kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Dan contoh selanjutnya, majalah ini boleh kau baca. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Dan contoh yang kedua adalah kau masih muda. Materi selanjutnya adalah kata sandang, si, dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dan contoh selanjutnya ada sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Yang selanjutnya ada kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama patungan. Sebagai contoh, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Di sini tulisan sang diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya masuk ke tanda baca titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Selanjutnya ada tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ada tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. A. Contoh penggunaan tanda titik dalam daftar. 1. Titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. B. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian. 1. Titik patokan umum. 2. Titik patokan khusus. Selanjutnya ada penggunaan tanda titik dalam tabel. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa penggunaan tanda titik hanya diikut untuk mengakhiri untuk digunakan pada eh, di belakang angka atau huruf dalam tabel. Baik, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rahayu dengan NPM 079. Ini kelanjutan dari yang tadi, masih tanda titik. Yang berikutnya itu ada contoh penggunaan tanda titik dalam bagan. Bisa dilihat di sini, dalam bagan alur pendaftaran, tanda titik digunakan setelah angka, jadi 1 titik registrasi akun peserta, 2 titik cetak registrasi akun, dan seterusnya. Kemudian, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contohnya di sini ada bab 2 kerangka teori, 2.1 bahasa, 2.1.1 fonologi, 2.1.2 morfologi, 2.1.3 sintaksis. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian.
Contohnya, di sini bahasa Indonesia berkedudukan sebagai. Jadi satunya itu pakai tanda kurung. Kalau udah pakai tanda kurung, dia nggak usah pakai titik lagi. Satu kurung bahasa nasional yang berfungsi sebagai antara lain kurung lambang kebanggaan nasional dan seterusnya. Kemudian yang keenam, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih dalam judul, tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia, tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Yang ketujuh, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh misalnya 1 jam, titik, 35 menit, titik, 20 detik. Yang berikutnya, yang ke-8, ada tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1998 di Bandung. Kemudian, yang ke-10, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Misalnya, gambar 3 alat ucap manusia. Dan yang terakhir, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contohnya, yang terhormat Rahmat Hidayat S.T. Jalan Sumbawa nomor 1 tidak diakhiri dengan titik. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin dengan NPM 080. Di sini saya akan membaca materi bagian koma. Yang pertama, di sini tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya di sini telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi, titik. Kemudian buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, yang kedua, di sini tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Kemudian, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Titik. Yang keempat, di sini tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Titik. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Titik. Kemudian yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Lagi, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi dia berhasil menjadi penulis terkenal. Kemudian yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah, bukan main, kayak gitu. Next. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini, dipisahkan oleh koma. Terus, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Kemudian, karena manusia adalah makhluk sosial.
Oke, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Rizky Kurnia. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 011. Saya akan melanjutkan materi dari tanda koma. Yang ke-8, koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah, atau masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Selanjutnya, nomor 9. Tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, dan C, tempat dan tanggal, serta D, nama, tempat, dan wilayah yang ditulis berurutan. Misalnya, SDR, titik, Rahmat Hidayat, koma, Jalan Sumbawa, 1 garis miring 18, koma, Kelurahan Merdeka, koma, Kecamatan Sumur Bandung, koma, Bandung 40, 11-3. Nomor 10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti hormat atau salam sejahtera. Salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami dan nama jabatan penanda tangan surat. Misalnya dengan hormat, koma, dan salam sejahtera, koma. Untuk yang 11, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, SE. Yang contoh kedua, Nyonya Khadijah, M.A. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter atau 27,3 kilogram. Untuk nomor 13, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Contoh kedua, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rizky. Itu saja pemaparan materi kami tentang penulisan kata dan pemakaian tanda baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.